Ya, dalam politik kadang soal tega nggak tega itu nomor sekian. Tapi soal mengambil keuntungan dalam tiap momen itu jadi keharusan. Itu dalam politik. Ketika saya bicara soal politik bocor halus, yaitu ketika uang negara digunakan untuk program gubernur, tapi diselimuti kampanye pribadi, itu sama dengan korupsi. Saya diserang oleh kelompok yang tersinggung. Biasa, diserang udah biasa. Dan hari ini kejadian sangat nyata ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana melepas peserta mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur kemarin. Diketahui Pemprov menyediakan 292 unit bus dengan 11.000 tiket mudik gratis bagi masyarakat. Luar biasa. Sementara di lokasi terlihat Anies tiba sekitar jam 8 pagi kemarin didampingi Sekda, kemudian juga ada Kadishub DKI, ada Kapolres Metro Jakarta Timur, dan juga ada Kasatpol. Lengkap. Terlihat sejumlah peserta mudik menggunakan baju berwarna putih bertuliskan Anies Baswedan Presiden Indonesia. Ini makar atau halu ya? Karena sampai Oktober nanti Anies itu ya gubernur Jakarta. Meski kebanyakan drama ketimbang karya, tetap Anies bukan Presiden Indonesia. Presidennya ya masih Pak Jokowi sampai Oktober 2024 nanti. Saya membayangkan kalau mudik yang digagas Anies itu adalah terbukti sebagai ajang kampanyenya, memalukan sekali. Yang ikut mudik bareng biasanya memang masyarakat kelas bawah yang perlu uluran tangan. Lalu muncul Anies seolah pahlawan, menyiapkan armada menggunakan uang negara, tapi syaratnya harus memihak. Anies dengan bukti para penumpang itu menggunakan kaos kampanyenya itu. Waduh, ini sangat jelas strategi curi momen, menumpang momentum mudik. Sama persis dengan strategi curi momen menumpang event lebaran dengan menggelar sholat id di Stadion JIS. 3 panggung terakhir Anies Baswedan sedang dimainkan. Yang pertama yaitu tadi panggung lebaran yang terdiri dari mudik dan sholat id di JIS. Yang kedua, panggung ketika terjadi bencana kebakaran kemarin dan juga banjir. Ya, pelukan mesra korban kebakaran sambil teriak Bapak Anies Presiden. Sempet-sempetnya itu korban kebakaran ya. Lalu yang ketiga adalah nanti panggung Formula E. 3 panggung. Anies ini tidak mau rugi. Jangankan rugi, untung separuh aja dia nggak mau. Untung itu ya harus minimal 5-7 kali lipat. Peduli dengan cibiran orang karena kesempatan tidak lewat berulang-ulang. Dari ketiga panggung itu ada yang berkesan memalukan, ada yang berkesan memilukan. Ada satu momentum yang menurut opini saya ini memalukan, yaitu momen mudik gratis tadi. Karena sejatinya mudik itu tidaklah gratis kalau menurut saya ya. Kalau makna gratis adalah tidak memberikan kompensasi apa-apa, berarti sebenarnya mudik itu nggak gratis. Tapi disinyalir Anies meminta kompensasi pemudik harus menggunakan kaos Anies Presiden. Itu juga kalau mau ikutan mudik. Dari video yang saya terima, video yang menyebar, terlihat Anies dengan seragam gubernurnya yang gagah, lalu membagikan kaos kampanye di dalam bis. Memalukan. Saya ngebayangin, kalau misalnya nih sampai saya ikut tapi nggak mau pakai kaos atau nggak mau terima kaos kampanye itu, karena desainnya jelek menurut saya, apakah saya bakal diturunin di jalan? Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopre. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat!
Yo, saya ingat salah satu kalimat yang sangat menohok yang diluncurkan dari mulut manisnya Anies Baswedan ketika kampanye dulu. Yaitu dia bilang bahwa gubernur sebelumnya yaitu Ahok dan Jarot hanya membangun benda mati. Seolah Anies mau menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan hebat untuk membangun hal-hal abstrak seperti maju kotanya, bahagia warganya, tanpa melibatkan satu benda mati pun. Padahal dalam kampanyenya waktu itu, jelas orang-orangnya Anies menggunakan benda mati untuk melawan Ahok, yaitu mayat. Benda mati saat itu maksudnya ya pembangunan fisik ya. Karena Ahok memang dikenal bertangan dingin mengurus Jakarta dengan manajerial yang luar biasa. Bingung, sulit mengalahkan Ahok. Anies menggunakan hal-hal di luar instrumen demokrasi. Dengan menumpang isu agama untuk menghentikan langkah Ahok. Dan sepertinya Anies ketagihan jurus yang dipopulerkan oleh EF Saifullah Fatah itu. Tadi siang, Anies kasih pengumuman begini. Alhamdulillah kita sampai di hari Nan Fitri. Jakarta International Stadium siap menyambut jamaah salat Idul Fitri pada 1 Syawal nanti. Di Mahakarya kota ini, mari kita agungkan takbir dan bersujud memohon ridho ilahi. Sampai jumpa di JIS. Itu kata Anies begitu. Ini gubernur seneng banget sama stadion bola ya. Ingat Pak Anies, stadion bola nggak akan sampean bawa mati. Karena itu benda mati. Anies menjilat ludahnya sendiri sampai bersih, berulang-ulang. Nah, dan tepat seperti yang saya duga dulu, bahwa modal Anies untuk mengerek popularitasnya sangat tergantung pada benda mati bernama JIS yang awalnya sangat ia benci. Nggak malu dengan adegan segala cara dan rupa untuk mengerek popularitasnya yang mentok di angka 19-20%, Anies habis-habisan memanfaatkan momen untuk kampanye. Kampanye yang sangat brutal adalah di area JIS, jualan kaos Anies Presiden Indonesia. Boro-boro misalnya hingar-bingar orang yang berjualan pernik kesebelasan kesayangan, Persija misalnya, atau kegembiraan masyarakat berolahraga di sekitar lokasi. JIS telah berubah menjadi panggung kampanye. Bantuan uang untuk PEN alias Pemulihan Ekonomi Nasional berubah menjadi PEN atau PEN, yaitu Pemenuhan Ego Nyapres. Demikian juga di mudik gratis. Wartawan menemukan aksi bagi-bagi kaos Anies Presiden Indonesia gratis. Ini juga sama, mudik dibiayai negara, dibonceng dengan kepentingan ego nyapres yang bisa dibilang ini ketidakadilan yang nyata. Ambisi berkolaborasi dengan aji mumpung. Sebentar lagi ada event yang saya yakin juga akan jadi panggung kampanye terakhirnya Anies, yaitu Formula E. Yang konon akan berubah menjadi Formula D, yaitu Formula Dangdut. Karena konon akan menjadi arena konser musik. Hanya untuk menutupi kegagalan demi kegagalan mulai dari awal pelaksanaan, Formula E sudah membodohi masyarakat dengan anggaran yang tidak jelas. Tinggal menunggu nyali KPK mengungkap jika terbukti ada pelanggaran yang konon sangat ketara itu, bisa jadi panggung terakhir Anies adalah di Kuningan. Demikian Oposisi 69 FM, tetap kritis menyuarakan ketidakadilan, tetap berani pantau terhadap semua pejabat pengguna uang rakyat. Karena kadang mereka cuma bisa jilat bawahan dan tekan atasan. Beletak! Tarik ke Bambang! Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan? Tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo.